Saudaraku, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita berjumpa kembali dalam program Suara Gembala dengan tema Hidup Menurut Roh. Tema ini diangkat dalam kesaksian 1 Yohanes 5 ayat 6. Saya akan membacakan untuk kita semua. Inilah Dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan Rohlah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Saudaraku, kita mengenal Yesus Kristus dalam ketritunggalannya, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah satu. Bapa yang datang sebagai pencipta tetapi juga mengakui kita sebagai anak-anak. Yesus Kristus datang ke dalam dunia, mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dia merendahkan diri dan taat sampai mati. Dan Roh Kudus adalah kehadiran Allah yang kita alami dalam kehidupan kita. Contohnya, kehadiran Allah yang menguatkan di saat kita lemah. Kehadiran Allah yang membimbing kita di saat kita kehilangan arah. Dan Roh yang sama pula yang dapat dilihat dalam hidup orang lain. Hidup yang penuh dengan cinta kasih. Hidup yang penuh dengan kerukunan, perdamaian yang dilihat, yang dialami dalam pergumulan kehidupan. Saudaraku, melalui pekerjaan Yesus Kristus, Ia telah mengaruniakan kita Roh-Nya. Karena itu, kita semua adalah anak-anak yang hidup berdasarkan Roh itu. Bukti nyata bahwa Roh-Nya hadir dalam hidup kita ketika kita melakukan perintah Tuhan. Sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kita, apa perintah Yesus dalam kehidupan kita? Kita dapat membaca dalam 1 Yohanes 3 ayat 23 dan 24. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Jadi perintah Tuhan yang pertama, kita harus percaya kepada Yesus. Dia yang telah lahir, mati dan bangkit untuk kita. Dan inilah kesaksian iman kita. Kita percaya. Yang kedua, saling mengasihi. Saudaraku, ada orang Kristen yang berkata, saya mengasihi Yesus, yang tidak dilihat secara langsung. Saya hidup dalam terang Kristus. Akan tetapi, dalam pergaulan kehidupan di setiap hari tanpa disadari, orang yang mengaku mengasihi Yesus dan hidup dalam terang Kristus ternyata membenci saudara yang dilihatnya. 1 Yohanes 3 ayat 15 berkata, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Jadi, apakah benar dia mengasihi Allah? 1 Yohanes 2 ayat 4 berkata, barang siapa berkata aku mengasihi dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Sebab barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup.
Saudaraku yang diberkati dalam Tuhan Yesus, perintah Tuhan ini adalah baik dan benar bagi kita yang percaya kepadanya. Yesus pun pernah berkata dalam Matius 25 ayat 40, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Itu berarti melakukan untuk Tuhan. Saudaraku, ingatlah selalu bahwa dalam diri kita Allah hadir dalam Roh yang Kudus, memberikan kita pengertian supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar itu. Supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar itu. Oleh sebab itu, marilah kita melakukan perintahnya, yaitu mengasihi sesama manusia, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan kebenaran. Sehingga orang-orang yang memandang kita mampu melihat ada wajah Kristus di dalam diri kita, yang hidup di dalam kasih, serta melakukan perbuatan baik dan benar. Adakah wajah Kristus di dalam dirimu? Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.